Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Kali ini saya mau meluruskan seorang mualaf yang ngaku sebagai seorang pendeta dan juga seorang misionaris. Mari kita bersama-sama menyimak videonya. Selanjutnya, selesai saya mendapatkan ijazah SMA, saya melanjutkan pendidikan di sebelumnya di Sekolah Alkitab Merauke, ya, di bawah asuhan Gereja Pantekosta di Indonesia. Jadi ada Sekolah Alkitab Merauke itu ada di Wasur, kilometer 17, kota Merauke, arah menuju Papua Nugini. Dan kemudian setelah saya menyelesaikan studi saya untuk mengambil gelar pendeta muda, maka saya pernah menjadi vikaris atau menjadi pendeta magang di salah satu gereja di Kelurahan Gloret yang ada di Kota Merauke, sebelum akhirnya saya melanjutkan di International Missionary School Moresby, Papua Nugini, dan mengambil gelar doktor, tapi bukan doktor versi Indonesia ya. Doktor versi Indonesia itu adalah sarjana sebenarnya. Jadi S3. Kalau di sana S1 disebut doktor. Jadi saya bukan doktor sebenarnya. Sarjana teologi ya, di Port Moresby International Missionary School yang ada di kota Port Moresby, Papua Nugini. Di sana sudah Australian Dominion Country, dan di sana saya menyelesaikan, dan kemudian saya memegang jemaat di salah satu gereja perintisan, salah satu gereja yang bergerak di bidang gerakan Pentakosta, ya, gereja yang ada di daerah SP, Kabupaten Merauke, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian langsung menuju ke Sulawesi Utara, dan pada akhirnya saya bersyahadat di Desa Toruakat, Kecamatan Dumawa Timur, Kabupaten Pulau Mongondo, Sulawesi Utara. Kalau kita melihat di dalam kesaksiannya tadi ya teman-teman, itu ada yang janggal. Yang pertama, dia tadi bilang bahwa dia ini dulu sekolah di Sekolah Alkitab Merauke di bawah naungan Gereja Pantekosta di Indonesia. Dan dia sekolah di sana itu untuk mendapatkan gelar pendeta muda. Nah, ini kesalahannya dia. Pendeta muda itu bukanlah gelar akademis. Gelar akademis sekolah teologia biasanya sarjana misiologia, sarjana teologia, dan lain-lain. Tapi pendeta muda ini didapatkan di dalam pengabdiannya di dalam satu gereja tertentu. Jadi dari sini sudah janggal apa yang disampaikan oleh saudara kita ini. Kemudian yang kedua, dia katakan bahwa setelah menjadi pendeta muda, dia kemudian menjadi vikaris. Nah, ini janggal lagi karena ini kebalik ya. Biasanya seseorang itu magang dulu, menjadi vikaris dulu, baru diangkat menjadi pendeta muda. Seperti di gereja saya, untuk seseorang sebelum menjadi pendeta muda, dia akan menjadi pengerja dulu untuk 3 tahun. Baru setelah 3 tahun dievaluasi, kemudian kalau sudah dinyatakan layak untuk memimpin jemaat, baru ditabiskan menjadi pendeta muda. Jadi ini kok bolak-balik cara berpikir saudara kita ini. Nah, kemudian dia katakan, dia melanjutkan di International Missionary School di Papua Nugini dan mendapatkan gelar doktor. Nah, menurut dia, doktor di luar negeri itu berbeda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia, doktor itu S3, tapi di luar negeri, doktor itu S1. Jadi ini salah ya. Gelar akademis untuk doktor atau strata 3, baik di luar negeri maupun di Indonesia itu sama. Nggak ada yang berbeda. Jadi kalau saudara kita ini bilang tadi di luar negeri doktor, di sini S1, itu satu kesalahan besar di dalam studi akademis. Nah, ini sudah mulai nampak kesalahan-kesalahan atau kejanggalan yang disampaikan oleh saudara kita ini. Nah, kemudian dia setelah selesai dari sana menggembalakan di gereja perintisan gerakan Pentakosta. Nah, ini janggal lagi. Dia sekolah, tadi dikatakan sekolahnya di gereja Sekolah Alkitab Merauke di bawah naungan Gereja
Pantai Kosta di Indonesia. Tapi dia menggembalakannya di Gerakan Pentakosta. Ini adalah dua denominasi gereja yang berbeda ya. Pantai Kosta dengan Pentakosta itu berbeda. Jadi dari sini sudah nampak bahwa saudara kita ini bukanlah seorang gembala ataupun pendeta. Kalau ngaku-ngaku, yaitu mungkin saja. Jadi kita ini orang Kristen sudah pandai mengenai hal-hal ini. Tidak bisa dibohongi dengan hal-hal yang seperti yang dikatakan oleh saudara kita ini. Mari kita lihat kesaksian yang selanjutnya. Apa yang melatar belakangi Anda memilih Islam sebagai jalan hidup? Ya, latar belakang ya Pak. Penyebabnya. Latar belakang atau penyebab saya masuk Islam. Sebenarnya ada banyak, dari ratusan dan mungkin menjelang ribuan alasan ya. Saya pilih-pilih aja karena durasi. Istilahnya ada banyak ya. Salah satunya adalah ajaran yang menurut saya, yang nggak tahu menurut saya ya, karena kita nggak boleh menghina agama orang, maka menurut saya aja yang valid seperti pengungkapan bahwa Tuhan saya tidak yang saya sembah siang dan malam itu tidak mencukupi atau tidak memenuhi syarat kepantasan untuk dijadikan Tuhan, yang mana tidak ada kesaksian-kesaksian yang kontan daripada saying by the mouth of Jesus, kata langsung dari mulut Yesus yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kalau dia mengaku sebagai seorang nabi, nah itu banyak, dan utusan itu banyak sekali. Itu aja. Dan mungkin Nah, inilah yang menyebabkan saudara kita ini menjadi mualaf atau masuk Islam. Karena menurut dia, Tuhan yang dia sembah pagi siang malam itu ternyata tidak cukup bukti, tidak cukup syarat untuk menjadi Tuhan. Dan karena Yesus sendiri juga tidak pernah mengatakan dengan mulutnya bahwa akulah Tuhan. Nah, ini kesalahannya dia. Kalau dia seorang pendeta yang pernah sekolah di sekolah teologi atau sekolah Alkitab, pasti dia mengerti bahasa Ibrani dan Yunani. Itu minimal seperti itu. Nah, memang di dalam Alkitab tidak pernah Yesus mengatakan secara langsung, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Tapi ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan tentang ketuhanan Yesus. Misalnya di dalam Yohanes 13 ayat 13. Di dalam ayat ini ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus, ya kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, kata Tuhan yang dipakai oleh Yesus ini itu dalam bahasa Yunaninya memakai kata kurios. Nah, mungkin nanti ada teman-teman yang tanya, loh kurios kan artinya bukan Tuhan, tapi Tuan atau Pak atau Pak Ci, itu kata Natali Iriani ya, seperti itu. Nah, ini adalah orang-orang yang gagal paham mengenai bahasa Yunani atau bahasa asli Alkitab. Kata kurios memang mempunyai banyak arti, dan artinya bisa berbeda jika penggunaannya juga berbeda. Misalnya, kurios bisa dipakai kepada seorang tuan yang mempunyai ladang atau pemilik ladang. Jadi pengerja ladang memanggil kepada tuan pemilik ladang ini dengan sebutan kurios. Kemudian kurios juga bisa dipakai untuk menyebut tuan, yaitu antara budak dengan tuannya. Jadi tuan budak ini tadi juga dipanggil dengan sebutan kurios. Nah, yang ketiga bisa dipakai untuk menyebut penguasa atau kaisar atau raja. Nah, Agripa juga dipanggil dengan sebutan kurios. Nah, dalam konteks Yohanes 13 ayat 13 ini, kata kurios itu menunjuk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, pemegang kuasa atas semua yang ada di dunia ini. Jadi sudah jelas ya bahwa ketika Yesus mengatakan tepat kamu menyebut aku guru dan Tuhan, itu Yesus sedang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah jelas ya teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, meskipun Yesus tidak pernah mengatakan dengan mulutnya bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku, tetapi ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan tentang ketuhanan Yesus. Yang saya katakan di dalam Yohanes 13 ayat 13 ini tadi hanya salah satu saja, tetapi masih banyak yang lainnya.
Jadi kesimpulannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dialah pencipta langit dan bumi dan penguasa semua alam semesta ini. Terima kasih, ini jawaban dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.